publik tanah air berharap kepada Coach Patrick untuk kembali menghubungi si anak hilang, Elkan Bagot. Apalagi Elkan baru saja sembuh dari cedera dan langsung membuat timnya Blackpool kembali meraih kemenangan. Bagot mencatatkan statistik impresif yang mencerminkan peran vitalnya dalam laga itu. Berdasarkan data dari iScore, bek jangkung ini melakukan 14 kali clearances, 2 tackle, 1 pelanggaran, serta menerima 1 kartu kuning. Meskipun tampil dalam intensitas tinggi, ia tetap mampu menjaga fokus dan kontribusi bagi tim. Dari sisi distribusi bola, Elkan menunjukkan akurasi umpan yang cukup solid. Akurasi operannya menyentuh angka 76%, mencerminkan kemampuannya mengalirkan bola dengan efektif dari lini belakang. Dalam duel udara, ia memenangkan 2 dari 6 kesempatan, memperlihatkan kemampuannya menghadapi tekanan fisik dari lawan. Penampilan konsisten seperti ini menjadi angin segar, tidak hanya bagi Blackpool, tapi juga bagi timnas Indonesia. Sejauh ini Elkan telah tampil sebanyak 15 kali bersama Blackpool musim ini, memperlihatkan bahwa ia semakin mendapatkan kepercayaan dari pelatih klub. Hasil kemenangan ini membawa Blackpool naik ke peringkat ke-10 klasemen sementara League On, dengan koleksi 63 poin dari 42 pertandingan. Rinciannya mencakup 16 kemenangan, 15 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Bek kanan timnas Indonesia, Kevin Dix, harus mengakhiri karirnya di FC Copenhagen dengan cara yang menyedihkan. Dix mengalami cedera dan akan absen hingga akhir musim 2024-2025. Cedera itu sekaligus mengakhiri karir Kevin Dix lebih cepat, sebab ex-pemain Fiorentina ini akan pindah ke Jerman untuk memperkuat Borussia Mönchengladbach di akhir musim nanti. Kevin Dix mengalami cedera saat memperkuat FC Copenhagen berlaga dalam lanjutan Liga Denmark, Minggu 13 April kemarin. Dix hanya mampu bermain selama 23 menit dalam laga melawan Brøndby dan Copenhagen kalah dengan skor 1-2. Dengan cedera yang dia dapat di penghujung karirnya bersama FC Copenhagen, Kevin Dix pun mengungkapkan perasaannya setelah tak lagi bisa bermain untuk FC Copenhagen hingga akhir musim 2024-2025. Namun Kevin Dix tidak berhenti berharap. Pemain berusia 28 tahun itu tetap berdoa agar masih sempat bermain untuk FC Copenhagen sebelum musim ini berakhir. Sejujurnya memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indah saya di FCK berakhir seperti ini. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa ini mungkin bukan akhir, kata Kevin Dix di X. Sementara itu, cederanya Kevin Dix ini tentu membuat khawatir pendukung timnas Indonesia. Sebab belakangan Dix mampu mengemban tugas sebagai bek kanan utama di lini belakang skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Pascal Struijk akhirnya luluh usai diyakinkan Patrick Kluivert. Nama besar Patrick Kluivert di dunia sepak bola menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan yang sulit didapatkan oleh PSSI sejauh ini. Dan benar saja, tak butuh waktu lama hingga publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini, kejutan itu datang dari tribun penonton sebuah laga Championship Inggris, sebuah pertandingan biasa di atas kertas, Leeds United menghadapi Oxford United. Tapi bukan hasil pertandingan yang jadi sorotan, melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Jordi Cruyff tampak duduk berdampingan dengan seorang pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas, yaitu Pascal Struijk. Tak ada kata, tak ada pengumuman resmi, namun bahasa tubuh mereka berkata banyak. Sebuah kedekatan yang terlalu natural untuk disebut kebetulan. Senyum yang tampak seperti obrolan ringan, namun mungkin saja membahas hal besar soal masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Kebetulan saja atau cuma muka yang mirip? Tentu tidak. Lihatlah story dari Danny Lanzat serta story dari Pascal sendiri, menunjukkan bagaimana keduanya mengambil video dari sudut pandang yang sama, yaitu dengan duduk di tribun atas dari lorong pemain dan tepat di tengah-tengah tribun. Dan diketahui Pascal memang sedang cedera sehingga tak dibawa skuad Leeds United. Sementara di sisi lain, sebuah kejutan lainnya juga sudah disiapkan oleh PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir. Di balik layar, banyak hal telah dikerjakan secara senyap, dan ketika waktunya tiba, semua muncul ke permukaan, bak kejutan yang bahkan lawan pun tak siap untuk mengantisipasi. Salah satu ciri khas paling menonjol, pemain diaspora. Ya, dalam beberapa laga terakhir, komposisi skuad Garuda kerap menghadirkan wajah baru yang sebelumnya tak banyak dibicarakan.
Di matchday Maret misalnya, aura kejutan sempat mengguncang kubu Australia, meski pada akhirnya strategi belum sepenuhnya berjalan mulus di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert. Namun benih dari apa yang sedang dibangun sudah mulai terasa, dan saat menghadapi Bahrain, itulah momen di mana potensi pemain diaspora benar-benar terlihat. Nama-nama seperti Joe Pelupessy turun dengan performa yang menjanjikan. Mereka tampil seolah-olah sudah lama menyatu, saling mengisi, saling menutup, dan sesekali membuat lawan bingung. Termasuk Dragan Talajic yang terlihat kewalahan menebak arah serangan timnas Indonesia. Namun seperti biasanya, kejutan itu tak pernah diumumkan dari jauh-jauh hari. Pak Erik seolah paham bahwa semakin sedikit informasi yang keluar, semakin besar efek kejut yang bisa diberikan. Tak heran ketika ditanya soal potensi tambahan pemain naturalisasi untuk matchday Juni melawan Cina dan Jepang, jawabannya tetap tenang, nyaris datar. Belum ada rencana. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada saat ini. Kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada. Tegas Erik kepada awak media di Bali, sumber kumparan. Jelas saja ini jauh dari perkataan beliau sebelumnya yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama besar Patrick Kluivert di dunia sepak bola menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan yang sulit didapatkan oleh PSSI sejauh ini. Dan benar saja, tak butuh waktu lama hingga publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini, kejutan itu datang dari tribun penonton sebuah laga Championship Inggris, sebuah pertandingan biasa di atas kertas, Leeds United menghadapi Oxford United. Tapi bukan hasil pertandingan yang jadi sorotan, melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Jordi Cruyff tampak duduk berdampingan dengan seorang pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas, yaitu Pascal Struijk. Tak ada kata, tak ada pengumuman resmi, namun bahasa tubuh mereka berkata banyak. Sebuah kedekatan yang terlalu natural untuk disebut kebetulan. Senyum yang tampak seperti obrolan ringan, namun mungkin saja membahas hal besar soal masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Kebetulan saja atau cuma muka yang mirip? Tentu tidak. Lihatlah story dari Danny Lanzat serta story dari Pascal sendiri menunjukkan bagaimana keduanya mengambil video dari sudut pandang yang sama, yaitu dengan duduk di tribun atas dari lorong pemain dan tepat di tengah-tengah tribun. Dan diketahui Pascal memang sedang cedera sehingga tak dibawa skuad Leeds United. Dan terlepas dari apapun, semoga saja di bulan Juni nanti para pemain Indonesia sudah ready semua. Karena bagaimanapun laga itu akan menjadi laga yang cukup krusial untuk menentukan nasib Indonesia di babak selanjutnya. Karena dengan satu kemenangan saja akan membuat posisi Indonesia makin aman di peringkat 3 atau 4. Lalu melanjutkan perjuangan mereka di babak round 4 sebelum amankan satu tiket ke Piala Dunia 2026.